Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai isme lain yang baru, yang mungkin berkebalikan dengan isme yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, tentang vitalisme. Tapi hari ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu naturalisme. Apa itu naturalisme? Naturalisme itu adalah pandangan filsafat atau boleh dikatakan sebagai pendekatan filsafat yang menekankan bahwa semua fenomena, baik itu yang bersifat fisik ya, maupun yang ada dalam kehidupan atau dalam pikiran manusia, itu semuanya fenomena itu bisa dijelaskan lewat hukum alam dan proses alami, sehingga tidak perlu bagi kita untuk merujuk pada kekuatan supernatural, apalagi yang sifatnya spiritual. Mari kita jelajahi lebih dalam lagi. Baik teman-teman, jadi naturalisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa alam semesta dan segala isinya itu beroperasi berdasarkan hukum-hukum alam yang dapat dipahami lewat ilmu pengetahuan. Nah, pandangan naturalisme ini sebenarnya menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu benda mati, kehidupan, atau bahkan tentang perilaku manusia, segalanya itu merupakan proses yang alamiah, seperti halnya hukum fisika, kimia, atau hukum biologi, tanpa kita perlu melibatkan unsur-unsur di luar alam, seperti tentang entitas spiritual ya, atau aspek-aspek supernatural gitu ya, atau supranatural. Nah, ada beberapa prinsip dasar teman-teman dalam naturalisme. Setidaknya saya menemukan 3 prinsip dasar dari aliran naturalisme. Yang pertama adalah hukum alam sebagai penjelas dari atau sebagai landasan untuk memahami segala atau semua fenomena. Dan kemudian prinsip kedua adalah penolakan terhadap penjelasan yang sifatnya metafisis ya, atau yang sifatnya supernatural. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keyakinan bahwa manusia itu sendiri adalah bagian dari alam. Kita bahas prinsip ini satu persatu ya. Prinsip pertamanya, hukum alam itu adalah landasan untuk memahami semua fenomena. Jadi dalam pandangan naturalisme, semua fenomena alam, baik itu yang terjadi di alam fisik maupun dalam kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lainnya, itu merupakan proses yang natural, proses yang alamiah. Sehingga tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Karena segala sesuatu yang ada itu memang terjadi dengan cara-cara yang alamiah, sehingga bisa dipahami secara ilmiah. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah naturalisme ini menolak penjelasan yang sifatnya metafisis atau supernatural. Penjelasan supernatural atau metafisis dalam menjelaskan fenomena alam itu sesuatu yang bagi pengikut naturalisme adalah sesuatu yang tidak ilmiah. Sebagai contoh, dalam menjelaskan penyakit misalnya, naturalisme akan lebih mencari penyebab dalam dalam kaitannya ya dengan faktor-faktor biologis atau lingkungan, daripada sibuk untuk memikirkan reason atau alasan-alasan spiritual atau mistis di balik sebuah penyakit, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah naturalisme percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam. Jadi pandangan ini sebenarnya menempatkan manusia sebagai makhluk yang sama ya dengan makhluk hidup lainnya di alam semesta. Sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan
atau tumbuhan dalam perkara penjelasan alamiah ya mengenai keberadaan dan perilaku masing-masing. Jadi pikiran manusia pikiran manusia pun itu hanya dianggap gitu ya sebagai hal yang serupa dengan hewan atau tumbuhan ya, sebagai hasil dari proses biologis yang bisa dipahami lewat ilmu pengetahuan. Nah, naturalisme itu sebenarnya sudah berkembang sejak masa Yunani kuno. Ya, jadi konsep-konsep dasar naturalisme itu sendiri sudah muncul tuh sejak zaman klasik atau Yunani kuno. Ada filsuf yang juga sering saya sebut namanya, filsuf kuno bernama Demokritus, di mana dia adalah orang yang atau filsuf yang pertama kali mengajukan pandangan bahwa dunia ini terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara alami. Nah, Demokritus ini melihat bahwa seluruh fenomena yang ada, termasuk pikiran dan emosi manusia, itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan penjelasan atomik tadi, dengan atom-atom tadi, atau dijelaskan dengan cara-cara yang materialistis, sehingga tidak perlu melibatkan eksistensi dewa-dewi atau kekuatan supernatural untuk menjelaskan fenomena yang ada, termasuk pikiran manusia sendiri atau perasaan manusia sendiri sebagai fenomena. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, naturalisme ini juga berkembang di zaman modern ya, sekitar abad ke-17 hingga ke-19, di mana ilmu pengetahuan modern memang mengalami kemajuan pesat, dan banyak ilmuwan yang kemudian mengembangkan pendekatan naturalistik ini untuk menjelaskan berbagai macam fenomena. Contohnya ya, itu Isaac Newton ya. Isaac Newton itu kan kemudian, misalnya Isaac Newton menemukan hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi ini kan kemudian menjelaskan tentang gerakan benda-benda di alam semesta. Atau contoh lainnya adalah Charles Darwin di bidang biologi, di mana dengan teori evolusinya dia memberikan penjelasan yang naturalistik tentang asal-usul kehidupan dan tentang adanya keragaman spesies di bumi, di mana tidak ada penjelasan yang sifatnya metafisis atau sifatnya teologis ya dalam menjelaskan fenomena tentang adanya spesies atau asal mula tentang kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Itu Charles Darwin memberikan penjelasan yang lebih materialistik biologis gitu. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada abad ke-20 naturalisme juga tidak hilang ya, bahkan berkembang dalam filsafat kontemporer. Banyak filsuf yang kemudian menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan metode empiris untuk menjelaskan berbagai masalah-masalah filsafat kan, terutama dalam bidang pengetahuan atau epistemologi dan etika. Nah, pendekatan semacam itu kan sebenarnya menegaskan ya bahwa pengetahuan manusia itu didapatkan melalui pengamatan, percobaan, dan rasio, sehingga semua itu bersifat alamiah, tidak perlu bergantung pada pewahyuan atau otoritas agama. Nah, ada setidaknya 3 tokoh yang memang mereka bukan seorang naturalis atau pendiri naturalisme, tetapi sangat terkait atau berdampak dalam perkembangan naturalisme. Yang pertama adalah Aristoteles. Meskipun dia sendiri bukan seorang pendiri naturalisme dalam arti naturalisme modern ya, tapi Aristoteles ini menekankan pentingnya observasi alam ya, dan pemahaman tentang dunia sebagai suatu proses alamiah. Aristoteles kan percaya ya teman-teman bahwa segala sesuatu di alam semesta ini punya tujuan alami atau yang kemudian dulu saya sebut sebagai telos ya. Sudah saya bahas dalam video khusus Aristoteles beberapa bulan yang lalu. Nah, karena di segala sesuatu di alam ini punya tujuan alami, maka atau telos, maka semuanya itu juga bisa dipahami lewat pengetahuan yang empiris gitu, pengetahuan yang hubungannya dengan pengalaman. Nah, teman-teman, selain Aristoteles ada juga David Hume. David Hume ini seorang filsuf Skotlandia abad ke-18 yang memang dia secara eksplisit mengatakan bahwa dia adalah pendukung naturalisme dalam filsafat. Hume ini berpendapat bahwa pengetahuan tentang dunia itu hanya dapat diperoleh lewat pengalaman dan indrawi kita gitu, empirik ya. Sehingga dalam buku dia yang judulnya A Treatise of
Human Nature atau A Treatise of Human Nature gitu, itu Hume menjelaskan bahwa kita tidak dapat mengetahui hal-hal yang berada di luar pengalaman kita. Apa itu maksudnya yang di luar pengalaman kita? Ya hal-hal yang bersifat metafisik dan supernatural. Nah itu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui. Makanya segala yang bisa kita ketahui adalah yang bersifat empiris, yang bersifat kita alami gitu ya, baik lewat observasi atau eksperimen. Sehingga alami itu, dari kata alami itu kan misalnya alamiah ya, maksudnya ya memang yang materialistik, yang bisa dilihat secara alamiah gitu. Kemudian filsuf ketiga yang harus saya kaitkan dengan naturalisme adalah Richard Dawkins ya. Richard Dawkins ini seorang biolog sebenarnya daripada seorang filsuf, tetapi pemikirannya memang berdampak ya dalam bidang filsafat. Richard Dawkins ini seorang pendukung evolusioner ya, seorang evolusi Darwin gitu ya. Dia biolog ya, ahli biologi, dan dia mendukung pandangan naturalistik. Itu bisa teman-teman lihat dalam buku dia yang judulnya The God Delusion, di mana Dawkins ini berargumen bahwa kehidupan dan keberadaan manusia itu sepenuhnya bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan tanpa kita harus merujuk pada Tuhan dalam arti tertentu atau kekuatan spiritual. Itu menurut Richard Dawkins. Nah, tetapi begini teman-teman, naturalisme juga bukan tanpa kritik ya, dia juga dikritik ya, karena dianggap naturalisme itu mengabaikan dimensi yang non material ya, non fisik gitu ya. Jadi dalam kehidupan manusia ini kan dimensinya nggak hanya yang sifatnya materialistik ya, atau yang fisik yang kelihatan, tapi kan ada juga yang non fisik ya. Contohnya emosi, kita kan nggak bisa melihat emosi ya, pikiran, dan misalnya ngomongin tentang nilai-nilai moral itu kan sesuatu yang non fisik, yang non material. Nah, naturalisme ini kayak mengabaikan hal itu gitu. Nah, banyak pengkritik naturalisme yang berpendapat bahwa pengalaman manusia pun itu tidak bisa sepenuhnya, pengalaman manusia ya sebagai sebuah pengalaman ya, itu perjumpaan manusia dengan fenomena intinya begitu, itu kan juga nggak bisa sepenuhnya dijelaskan lewat hukum alam atau aturan-aturan materialistik yang sering kemudian dijadikan landasan untuk landasan untuk pengetahuan ilmiah gitu. Sehingga itu kritik pertamanya ya, sehingga kemudian dimensi non fisik, non material yang diabaikan justru membuat naturalisme ini justru tidak bisa mengungkap apa yang tidak terlihat atau tidak terjamah oleh indrawi manusia. Kritik yang kedua itu berasal dari kaum teologi atau para teolog dan ya jelas ya bidang metafisika, di mana memang keduanya ini oleh naturalisme memang disingkirkan ya. Tapi dari sudut pandang teologi dan metafisika, naturalisme jelas mengabaikan aspek spiritual, dan bukannya spiritual itu tidak ada ya. Aspek spiritual manusia itu ada. Dan manusia selalu merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya, dan itu sendiri bersifat alamiah ya, pengalaman itu. Nah, pandangan yang terlalu materialistis seperti dalam aliran naturalisme ini itu akhirnya nggak bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya transendental ya. Perjumpaan manusia, kekaguman manusia pada sesuatu yang besar. Misalnya kalau nggak usah ngomongin Tuhan dulu, misalnya teman-teman naik ke atas gunung kemudian melihat keluasan alam yang begitu besar, dari puncak gunung teman-teman merasa bergetar, itu kan ada pengalaman transendental. Bagaimana pengalaman transendental itu dijelaskan secara ilmiah? Kalau kita pakai metode naturalisme jelas nggak bisa kita pahami kan, karena kan naturalisme hanya memahami hal-hal yang terlihat, yang terjamah, bisa diukur dan bisa ditangkap oleh sensor-sensor indrawi kita, sedangkan pengalaman spiritual kan nggak bisa ya. Kemudian kritik yang lain adalah jelas tentang etika ya, moralitas dan etika ya. Moralitas dan etika ini kan kalau orang naturalisme kan lebih menempatkannya sebagai kebutuhan biologis dalam proses evolusi ya.
Misalnya kita bicara tentang pernikahan, kita bicara tentang seks. Ketika orang naturalisme bicara tentang itu, maka dia hanya akan bicara itu sebagai suatu fenomena biologis ya. Fenomena biologis dalam hal seksualitas untuk prokreasi ya, untuk meneruskan keturunan ya. Tetapi perkaranya kan adalah nilai-nilai moral di balik seks itu yang kemudian memunculkan sebuah institusi bernama keluarga, pernikahan, dan cinta. Ini kemudian tidak bisa dijelaskan oleh naturalisme. Karena naturalisme kan menempatkan manusia itu setara dengan hewan dan tumbuhan. Nah, itu saja teman-teman penjelasan saya tentang naturalisme yang sejauh bisa saya tangkap. Kemungkinan bila ada kesalahan, saya mohon teman-teman memberikan revisinya di kolom komentar, atau bila ada tambahan yang sifatnya teman-teman bersifat reflektif, mungkin mengalami dalam kehidupan sehari-hari tentang tegangan naturalisme ataupun tegangan antara apa yang teman-teman anggap sebagai natural materialistik dan teologi atau teologis spiritualistik gitu ya. Nah, itu silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, tetap berpikir kritis.